Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Herman Gemilang dengan NIM 1301204014 akan menjelaskan mengenai masalah nilai-nilai Pancasila yang mulai tergerus dan solusi yang saya tawarkan mengenai permasalahan tersebut untuk melengkapi tugas besar saya di pendidikan Pancasila. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, ada beberapa nilai Pancasila yang bisa dikatakan mulai tergerus oleh perkembangan zaman, mulai dari budaya gotong royong, bermusyawarah, hingga toleransi. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama, dikarenakan ini merupakan ciri khas bangsa kita yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan sudah seharusnya kita pertahankan. Ditambah lagi, yang mulai melupakannya adalah generasi muda yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila tersebut. Oleh sebab itu, saya melakukan pengamatan secara tidak langsung menggunakan metode studi literatur dari beberapa sumber untuk mengupas permasalahan ini. Dikutip dari kompasiana.com, dua faktor utama yang menyebabkan tergerusnya nilai Pancasila adalah: 1. Kurangnya pendidikan Pancasila dari sejak dini. Hal ini berdampak nyata dan dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang hanya sekedar mengetahui butir Pancasila tersebut, tapi tidak tahu mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sungguh naas melihat kondisi bangsa kita sekarang yang semakin lama semakin tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lainnya, dan kita tidak memiliki dasar yang bisa dikatakan tidak lagi kuat, bukan karena dasarnya yang berubah atau apapun itu, tapi manusia yang tergolong bangsa kita sendiri, generasi mudanya mulai merupakan pendidikan Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Yang kedua adalah globalisasi. Faktor ini merupakan faktor yang hampir semua orang merasakannya. Kemudahan dalam mengakses informasi menyebabkan hal negatif yang tentu saja berdampak buruk sering kali kita lupakan. Budaya timur mulai tergantikan dengan budaya barat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Budaya-budaya barat tersebut semakin berkembang di Indonesia, sehingga yang seharusnya kita menyaring kebudayaan-kebudayaan itu, malah sekarang kebudayaan itu yang mulai hilang, yang padahal merupakan ciri khas dari negara kita. Jadi solusi yang saya tawarkan yang pertama adalah mengedepankan kembali program P4 yang seperti pada zaman Orde Baru. Pedoman P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila, di mana setiap instansi sekolah seperti SMP, SD, dan seterusnya itu melakukan pendidikan Pancasila sebelum mereka masuk. Jadi di dalam pendidikan itu bukan hanya dijelaskan tentang butir-butir Pancasila, tapi nilai-nilai terkandung yang terkandung di dalam Pancasila juga dijelaskan dan diterapkan, sehingga implementasinya dapat dilakukan oleh generasi muda. Yang kedua adalah membuat regulasi tentang budaya barat yang ada di Indonesia. Ini adalah tindakan dari pemerintah yang menurut saya harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika suatu bangsa itu berubah, maka yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Cukup sekian. Itulah tadi presentasi mengenai tugas besar saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.